Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanuddin Ubaidillah dengan NIM 1312177. Nah, bagi kalian yang belum tahu pengertian BNN itu apa? BNN itu merupakan singkatan dari Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika, prekursor narkotika, dan zat adiktif lainnya. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan masalah narkotika, BNN bertanggung jawab atas koordinasi, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkotika di tingkat nasional. BNN bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan program-program pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terkait dengan masalah narkotika. Selain itu, BNN juga memiliki peran dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tujuan utama dari keberadaan BNN adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak negatif peredaran narkotika, serta memberikan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi yang memadai. Dengan demikian, BNN memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari ancaman peredaran narkotika. Saya Isma Udina dengan NIM 1312300. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum BNN. Badan Narkotika Nasional didirikan berdasarkan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Dasar hukum BNN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini memberikan landasan legal yang jelas bagi pembentukan, tugas, wewenang, dan struktur organisasi BNN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberantasan narkotika. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN juga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung pelaksanaan tugasnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan kepala BNN. Dasar hukum tersebut memberikan landasan yang kuat bagi BNN dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terkait narkotika. Dengan dasar hukum yang jelas dan tegas, BNN memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Keberadaan dasar hukum yang kuat juga menjadi landasan bagi BNN untuk bekerja sama dengan berbagai instansi terkait lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya narkotika dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, sejarah BNN atau Badan Narkotika Nasional memiliki sejarah yang panjang dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Berikut adalah rangkaian sejarah singkatan BNN. 1. Era awal. Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an dengan berdirinya Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau BKNN pada tahun 1972. BKNN bertugas sebagai lembaga koordinasi dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. 2. Pembentukan BNN. Pada tanggal 22 April 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri resmi membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN melalui keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. BNN dibentuk sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. 3. Penguatan peran. Seiring berjalan waktu, BNN terus mengalami perkembangan dalam hal penguatan peran dan fungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan narkotika. BNN aktif melakukan berbagai kegiatan pencegahan, penindakan, atau rehabilitasi terkait narkotika. 4. Perubahan undang-undang. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disahkan yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi BNN dalam
melaksanakan tugasnya. Undang-undang ini mengatur lebih rinci tentang upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Sejarah BNN mencerminkan komitmen pemerintahan Indonesia dalam menanggapi tantangan serius terkait peredaran narkotika. Melalui peran dan fungsi BNN diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan narkotika dan pemerintahan melindungi bagi masyarakat dari bahaya narkotika. Berikut adalah salah satu contoh kasus yang pernah ditangani oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional mengungkap 2 kasus narkotika dan amankan 110 kg sabu. Berawal dari adanya informasi yang didapat, tim BNN mengamankan 3 orang tersangka berinisial HE, R, dan MF. Ketiga tersangka tersebut membawa sabu menggunakan kapal Oskado dari perairan Langkawi, Malaysia menuju perairan Indonesia melalui jalur pantai Lawang, Provinsi Aceh. BNN juga bekerja sama dengan Bea Cukai Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh, serta BNN Kota Pidi. Tim gabungan melakukan penyisiran di kawasan Pantai Laputo hingga kawasan Pantai Lawang. Penyisiran juga dilakukan daerah-daerah pada kawasan Kota Banda Aceh, Besar, Muara Tiga, Pidi, hingga Ulim Pidi Jaya. Hampir 2 pekan penyisiran dilakukan hingga akhirnya tim gabungan dapat mengungkapkan 110.400 gram narkotika dari tangan 6 orang tersangka pada 2 lokasi yang berbeda. Setelah berhasil mengamankan sabu tersebut dari tangan 6 orang tersangka yang pada 2 lokasi yang berbeda tersebut, tim BNN RI melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan kerjasama antara BNN Provinsi Aceh dan BNN Provinsi BNN dari daerah lainnya. Kasus narkotika ini terus berlanjut mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Selain itu juga, BNN melakukan koordinasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan untuk memastikan proses hukum yang terhadap para tersangka itu berjalan sesuai dengan kemauan dan berlaku. Penanganan kasus ini juga melibatkan analisis bukti dari pemeriksaan saksi untuk memperkuat kasus yang akan dibawa ke meja hijau ini dengan upaya yang terkoordinasi dan kerjasama lintas instansi. BNN terus berupaya untuk memberantas peredaran narkotika dan mengungkap jaringan sindikat narkotika yang merugikan masyarakat. Kasus ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen BNN dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan menjaga keamanan negara dari ancaman peredaran narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Mayasabar dengan nomor 131 Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah Badan Narkotika Nasional itu pertahanan atau tidak. Menurut kelompok kami, lembaga negara penunjang ini harus tetap dipertahankan karena aktivitas dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. BNN juga telah menunjukkan kemampuan efektif dalam menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam beberapa kasus seperti yang diungkapkan dalam laporan BNN, tim gabungan berhasil mengamankan 110.400 gram narkotika dari tangan 6 orang tersangka pada 2 lokasi yang berbeda. Kewenangan yang jelas, BNN memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan penyidikan dan pemberantasan narkotika, sehingga dapat berjalan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam situasi ini, BNN memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tetapi perlu diperbaiki dengan beberapa aspek seperti kerjasama dengan masyarakat dan pendampingan yang lebih efektif. Oleh karena itu, BNN sebaiknya tetap dipertahankan dan diperbaiki untuk meningkatkan aktivitasnya dalam menjalankan tugasnya di lingkungan masyarakat.